Sekarang kita akan membahas tentang manajemen file. Salah satu perintah manajemen file adalah touch. Touch ini berfungsi untuk mengganti waktu pembuatan suatu file, tetapi bila file yang diketikkan belum ada, maka secara otomatis file tersebut akan dibuat. Atau sederhananya, perintah touch ini bisa berfungsi untuk membuat suatu file. Contohnya seperti ini. Pertama, kita buka dulu terminalnya, kemudian kita perbesar. Kita bisa mengetikkan perintah ls untuk melihat datanya. Nah, di sini ada suatu file baru ya yang sebelumnya telah kita buat di video sebelumnya, yaitu ini file.txt. Nah, sekarang kita akan merubah ini file ini menjadi suatu file yang lain. Contohnya touch ini file.txt. Nah, kita bisa melihat perubahan modifikasinya menggunakan perintah ls-l. Di sini ada beberapa perubahan ya. Perubahannya itu adalah modifikasi waktu pembuatannya. Mulai dari jam, ini adalah jam saat file ini dibuat, kemudian tanggal dan bulan. Sedangkan ini file yang sebelumnya dibuat 1 hari sebelum video ini dibuat. Jadi namanya sama, ekstensinya sama, tetapi modifikasi filenya yang berbeda. Atau kita juga bisa membuat suatu file menggunakan perintah touch walaupun file tersebut belum ada. Contoh touch file2.txt misalnya. Seperti ini, kemudian ls. Nah, sekarang sudah berhasil ya membuat file dengan file2.txt. Sebelumnya, jika kita menggunakan GUI, kita akan membuat suatu file dengan perintah klik kanan, kemudian create dokumen, kemudian pilih empty file. Jadi ini terlalu banyak step ya atau terlalu banyak langkah. Sedangkan jika kita menggunakan perintah terminal, itu akan lebih memudahkan dan lebih cepat. Selanjutnya ada cat. Cat ini digunakan untuk menampilkan isi file. Biasanya file ditampilkan dengan perintah file yang bertipe teks. Nah, di sini kita sudah mempunyai file ya. Filenya .txt ya atau teks, misalnya cat ini file kemudian txt. Nah, di sini tidak akan menampilkan pesan apa-apa karena di ini file ini tidak mempunyai konten atau isi yang berbentuk teks. Nah, sekarang coba kita buat ya. Kita menggunakan cara GUI dulu. Misalnya kita buat ini file, kita buka dengan text editor GUI. Misalnya ini adalah kalimat yang tersisip di dalam file ini file.txt. Kita save, kemudian kita close. Kemudian kita ulangi lagi. Cat ini file.txt. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah bisa melihat konten atau isi dari file ini file.txt dengan menggunakan perintah cat. Selanjutnya ada more. Nah, more ini digunakan untuk menampilkan isi file teks dengan tampilan per layar. Kita membutuhkan perintah ini saat membaca file yang panjang. Karena kita tidak mempunyai file yang panjang, maka perintah more ini tidak efisien untuk menampilkan pesan yang telah kita buat sebelumnya di file ini file.txt. Mari kita coba. Misalnya more ini file.txt. Nah, ini tidak akan berbeda ya dengan perintah cat karena memang panjang kalimatnya tidak terlalu panjang sehingga layarnya tidak akan muncul. Berbeda jika kita mempunyai teks atau kalimat yang panjang dalam suatu file txt. Selanjutnya less. Less juga sama ya seperti more, tetapi kita bisa menampilkan tampilan layar terdahulu dengan menggunakan tombol panah atas atau page up. Jadi perbedaan antara less dan more, jika more kita tidak bisa kembali ke posisi awal ya atau atas, tapi dengan less ini lebih lengkap karena kita bisa ke bawah dan bisa ke atas. Kalau ke atas berarti kita menggunakan tombol arah panah atas atau page up. Nah, jika kita gunakan cara yang sama ya, misalnya less ini file.txt.
Nah, maka akan seperti ini hasilnya, ya. Misalnya kita menggunakan, panah atas, nah seperti ini. Nah, untuk keluarnya kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Z. Jadi seperti itu ya jika menggunakan less, dan less lebih efisien dibanding menggunakan more. Selanjutnya ada CP. Nah, CP ini berfungsi untuk mengcopy atau menduplikat file dan directory. Kita lihat dulu ya dengan menggunakan perintah ls. Nah, sekarang saya ingin mengcopy file 2.txt ke dalam directory download. Misalnya gini, cv nama filenya atau file 2 ya, txt. Kemudian kita arahkan ke directory download. Seperti ini. Nah, kenapa di sini tidak bisa? Karena kita tidak mempunyai permission atau hak akses dengan menggunakan perintah cp ini. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin merubahnya? Kita bisa menggunakan tanpa slash ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau pakai slash berarti kita harus mempunyai hak akses seperti root. Nah, untuk pembahasan hak akses akan kita bahas di video selanjutnya. Atau kita juga bisa menggunakan perintah yang sama untuk menduplikat, bukan untuk menyalin ya. Contoh cp file 2.txt, kemudian kita buat lagi file 2.txt. Nah, seperti ini. Ya, jadi tulisannya sama ya. Gitu. Atau kita buat yang berbeda seperti ini. Nah, tetapi di sini kita tidak mendapatkan hasil apa-apa ya, karena file 2.txt ini dalamnya kosong, belum ada isinya atau kontennya. Begitupun dengan file 3.txt, karena kita menyalin dari file 2.txt, maka hasilnya pun akan sama. Berbeda jika kita ingin mengcopy ini file.txt, karena ini file.txt sudah mempunyai isi atau konten. Kita coba cp ini file.txt, kita buat lagi ini file 2.txt. Nah, seperti ini. Sekarang kita gunakan cat ya untuk melihat ini file 2.txt. Nah, seperti ini. Nah, pada dasarnya kita belum sama sekali membuat konten kalimat ya di dalam ini file 2.txt. Kita hanya membuat konten kalimat di dalam ini file.txt. Tetapi karena kita mengcopy atau menyalinnya, maka hasilnya pun akan sama tetapi dengan nama file yang berbeda. Selanjutnya ada mv. mv ini berfungsi untuk memindahkan file dan directory. Nah, perintah ini juga bisa digunakan untuk merename atau mengganti nama file atau directory, karena Linux tidak menyediakan perintah untuk merename suatu file ataupun directory. Maka kita gunakan perintah mv untuk mengganti nama file. Nah, misalnya kita akan merename ini file 2.txt ke ini file 3.txt. mv ini file 2.txt, kemudian kita buat file yang baru. Ini file 3.txt. Nah, seperti ini. Kita ls. Nah, maka ini file 2.txt-nya sudah hilang. Di sini hanya muncul ini file 3.txt saja. Begitu juga dengan direktori ya. Contoh, kita akan membuat direktori baru menggunakan perintah mkdir. Misalnya nama folder. Kita ls. Sekarang nama folder ini akan kita pindahkan ke dalam direktori atau folder documents. mv nama folder, kemudian documents. Sekarang kita tampilkan lagi menggunakan ls. Nah, maka nama folder akan hilang. Nah, sekarang kita akan mencarinya di dalam dokumen. Berarti kita pindah direktori dulu ya dengan menggunakan perintah cd dokumen kemudian ls. Nah, di sini akan muncul data folder yang sebelumnya ada di direktori home, sekarang sudah pindah ke direktori dokumen. Seperti itu. Kita kembali lagi ke posisi awal dengan menggunakan perintah cd. Selanjutnya ada rm. Nah, rm ini fungsinya untuk menghapus atau meremove file atau direktori. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang rmdir. Rmdir itu fungsinya untuk menghapus direktori yang kosong.
Sedangkan untuk menghapus file, kita tidak bisa menggunakan rmdir. Nah, contoh kita akan menghapus file 2 dan file 3.txt. rm file 2.txt, file 3.txt. Nah, seperti ini. Sekarang kita ls. Nah, sekarang kita bisa lihat perbandingannya sudah tidak ada ya. Ini file 2.txt yang sebelumnya kita sudah bentuk seperti ini. Sekarang sudah tidak ada. Lalu bagaimana jika direktori atau folder? Nah, contohnya kita akan menuju ke dokumen ya. Kemudian kita akan menghapus nama folder. Misalnya rm nama folder. Nah, ini tidak akan bisa ya karena nama folder ini adalah suatu direktori. Nah, lalu gimana caranya? Caranya bisa menggunakan rmdir ya. Nama folder. Nah, ini akan bisa. Tetapi gimana caranya jika kita menggunakan rm tapi bisa juga menghapus direktori yang kosong? Nah, caranya tinggal menambahkan suatu option atau argumen. Contohnya rm min r atau dash r. Nah, ini fungsinya untuk rekursif ya. Contohnya dataku. Nah, dataku ini tidak bisa ya karena di sini dataku sedang diprotek atau sebelumnya saya sudah menggunakan hak akses root untuk membuat dataku, jadi tidak bisa. Mkdir folder. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tampilkan dulu ls, kemudian rm rekursif -r seperti ini, kemudian folder. Nah, ini akan bisa ya ls. Nah, akan hilang. Jadi caranya sama ya antara rmdir dengan rm-r. Itu bisa menghapus direktori atau folder yang kosong atau yang tidak mempunyai data. Selanjutnya ada find. Nah, find ini mencari suatu file dalam direktori tertentu. Kita bisa melakukan pencarian berdasarkan nama, ukuran, waktu pembuatan file dengan memberikan option yang kita inginkan. Nah, kita kembali dulu ya. Contoh di sini kita akan mencari ini file.txt. Nah, contohnya di sini kita akan menggunakan find untuk mencari file.txt menggunakan tanda bintang kemudian txt seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan dua file sekaligus dengan ekstensi txt. Contohnya ini file 3 dan ini file txt. Lalu gimana kalau seandainya kita mencari direktori? Contohnya find dataku. Nah, ini tidak akan ada ya karena tidak ada di dalam direktori home. Nah, gimana kalau seandainya kita mencarinya di dokumen? Berarti cd dokumen. Sekarang kita sudah mendapatkan ya dataku dalam direktori dokumen karena memang adanya di dalam direktori dokumen seperti itu. Selanjutnya ada which. Which ini berfungsi untuk menampilkan lokasi perintah dasar yang kita cari. Nah, perintah ini juga bisa digunakan untuk mencari file program yang akan dieksekusi. Contohnya kita keluar dulu ya. Contohnya kita akan mencari di mana perintah ls itu berada. Berarti menggunakan which ls. Nah, ls ini berada pada path usr/bin/ls. Selanjutnya yang kedua, contohnya which cp. Nah, ini juga sama. Selanjutnya ada where is. Where is ini hampir sama dengan which yang fungsinya untuk menampilkan lokasi perintah dasar, tetapi dengan where is lokasi file binary atau source dan manual juga bisa ditampilkan. Misal kita ulangi lagi. Where is ls. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah manualnya ya, dan lokasinya, dan file binary-nya. Tapi kadang-kadang kita tidak perlu membutuhkan hal seperti ini ya. Kita cukup menggunakan perintah with saja. Baik, selanjutnya ada perintah tar. Nah, perintah tar ini berfungsi untuk mengekstrak ya, atau kalau diterjemahkan memekarkan file yang dikompres dengan menggunakan perintah teks di Linux. Biasanya untuk perintah tar ini dapat mengekstrak file dengan ekstensi .tar.gz atau .tar.bz2 atau 2. Sekarang kita akan mencobanya,
Tetapi sebelum kita mencoba, pastikan teman-teman sudah memiliki 2 file dengan ekstensi .tar.gz atau .tar.bz2. Sebelumnya saya sudah mendownload ya, berarti kita beralih ke direktori download. Selanjutnya kita lihat, nah di sini kita sudah mendapatkan 2 contoh file dengan ekstensi .tar.bz2 atau .tar.gz. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengekstrak WordPress dengan ekstensi .tar.gz. Caranya gunakan perintah tar, kemudian gunakan dash ya. Nah, di sini ada beberapa parameter yang akan kita gunakan atau option. Di sini kita menggunakan perintah x. X ini berfungsi untuk mengekstrak atau memekarkan file. Selanjutnya ada Z. Nah, Z ini fungsinya untuk menyaring file hasil kompres ya. Kemudian ada V. V ini untuk menampilkan proses sehingga user dapat mengetahui proses yang terjadi. Dan terakhir adalah F. F ini adalah nama file yang harus diikuti. Kemudian kita tulis saja what seperti ini, kemudian tab. Nah, kemudian enter. Nah, ini adalah proses ekstraksi. Sekarang kita lihat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan suatu direktori baru dari hasil kompres menggunakan tar, yaitu WordPress saja. Yang sebelumnya kita lihat ya ke bagian atas. Wah, ini sangat panjang. Nah, bahwa di dalam folder download kita tidak mempunyai direktori WordPress. Setelah kita ekstrak, maka kita akan mendapatkan direktori baru dengan nama WordPress seperti ini. Nah, lalu gimana dengan yang tar.bz2? Nah, caranya sama ya, tapi ada beberapa parameter yang berbeda. Contohnya tar, kemudian kita bisa ikuti dengan perintah X. Nah, tapi Z-nya diganti dengan J ya. Kemudian untuk selebihnya sama ya, berarti VF, kemudian nama filenya berarti php tab. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah caranya. Jadi hanya berbeda di bagian option Z dan J saja ya. Dan yang terakhir adalah unzip. Unzip ini berfungsi untuk mengekstrak file dengan ekstensi .zip. Jadi hampir sama ya dengan tar, tetapi hanya ekstensinya saja yang berbeda. Nah, biasanya jika teman-teman menggunakan Windows untuk mengekstrak suatu file menggunakan aplikasi atau tools WinRAR atau WinZip ya. Nah, biasanya kita membutuhkan suatu aplikasi ya. Tetapi jika di Linux, kita cukup menggunakannya tanpa aplikasi dengan menggunakan perintah saja. Contohnya di sini kita lihat lagi di ls. Di sini kita sudah mendapatkan file dengan zen.chart ya. Nah, file ini berekstensi .zip ya. Nah, sekarang kita akan mengekstraknya dengan perintah unzip. Kemudian kita ketik zen, kemudian kita tab saja, kemudian kita enter. Nah, mungkin unzip ini cukup sederhana ya dibanding tar gz ataupun tar.bz2 ya. Baik, cukup sekian tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.